Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik Baik Bapak, ya? alhamdulillah. Bapak Iya. gimana, sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kemarin pelaksanaan PKKS? Mohon izin Bapak untuk pelaksanaan PKKS, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik itu dari pengaturan waktu, kedatangan para asesor, kinerjanya teman-teman yang tergabung dalam PKKS, saya menilai sudah berjalan baik dan juga teman-teman sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal. Hasilnya disampaikan? Hasil PKKS-nya disampaikan, tapi masih di luar harapan dan ekspektasi saya. Oh, gitu. Oke, nggak apa-apa. Kalau menurut Bu Elis, apa sih kekuatan dan kelemahan sekolah kita ya? SMA 1 Rogo Jampi adalah sekolah yang besar, Bapak. Ya. Kekuatan kami bisa dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana yang representatif. Kami punya tanah, lahan, ruang terbuka luas yang membuat nyaman pembelajaran. Fasilitas juga yang mendukung. Siswa kami juga banyak. Aset kami juga banyak. Itu adalah salah satu kekuatan ya. yang dimiliki oleh SMA 1 Rogo Jampi. Ya. Sumber daya manusianya juga. Ya. Lulusan GTK yang ada di SMA Rogo Jampi punya kompetensi yang sangat bagus. Ya. Punya kompetensi yang kemudian kelemahannya, saya anggap itu sebagai kelemahan ya Pak ya. Dalam arti kelemahan itu saya jadikan sebagai tantangan dalam pertimbangan nanti saya mengambil kebijakan. Salah satu kelemahan yang ada di kami adalah iklim belajar. Iklim belajarnya masih perlu ditingkatkan. Dari hasil raport pendidikan kami bisa melihat di situ ada beberapa indikator dari raport pendidikan itu yang masih perlu kami tingkatkan. Salah satunya di kenyamanan anak belajar dalam konsep perundungan, atau saya tidak tahu ketika anak tersebut mengisi mengisi link Sulinjar itu ya Pak ya. Mungkin anak tersebut pernah melihat temannya merokok, gurunya merokok, sehingga di situ di rapor pendidikan itu rekomendasinya bahwa sekolah ini perlu melakukan sosialisasi tentang bahaya merokok dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi catatan kami terhadap lingkungan belajar sekolah. Jadi Ibu melihat kelemahannya tadi adalah lingkungan belajar ya, yang masih rendah. Kira-kira penyebabnya apa itu? Salah satu penyebab yang membuat lingkungan kita belajar rendah, SMA kami ini sekolah besar Bapak. Siswanya itu 1.000 lebih. Sementara tenaga guru itu kami sangat terbatas. Ada beberapa guru yang mengajar itu lebih dari 40 jam. Dan bahkan banyak guru yang mengajarnya itu di atas 38 jam. Secara peraturan dan undang-undang emang diperbolehkan guru itu mengajar 40 jam. Tapi di dalam pelaksanaannya besarnya beban mengajar guru itu berdampak pada pelayanan guru tersebut pada murid. Gitu. Kemudian selanjutnya saya analisis juga dari PMM, dari rapat pendidikan, metode mengajar. Metode mengajar Bapak dan Ibu guru, gitu ya. Metode mengajar Bapak dan Ibu guru di PMM itu nilainya statusnya kuning Bapak. Kuning ya. Tentunya metode mengajar Bapak dan Ibu guru itu akan juga berdampak pada semangat belajar, perilaku siswa dan sebagainya. Kemudian dari kelemahan itu bagaimana Ibu mengantisipasi selama ini yang sudah dilakukan? Salah satu upaya saya untuk mengantisipasi Bapak dengan cara guru melakukan refleksi. Refleksi ya. Guru melakukan refleksi apa yang sudah dilakukan.
Kemudian di awal semester kemarin saya meminta Bapak Ibu dan Ibu guru juga untuk melakukan refleksi pembelajaran pada siswanya. Saya juga sudah melakukan tracer study. Iya, tracer study tentang kepuasan guru. Mungkin Mbak Dina di situ ada berkas tracer study saya. Ya. Mungkin bisa saya tunjukkan. Ini adalah salah satu tracer study yang saya tujukan kepada, yang saya lakukan pada Bapak dan Ibu guru di awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana satu kepuasan Bapak dan Ibu guru melakukan kepuasan Bapak dan Ibu guru terhadap proses pembelajaran di semester pertama, kendala apa yang Bapak dan Ibu guru rasakan, apa yang Bapak Ibu guru butuhkan, sampai sejauh mana Bapak dan Ibu guru merasa bahagia dengan sekolah ini. Hasil secara keseluruhan gimana? Itu hasil secara keseluruhan masih saya melihat secara sekilas memang ngapunten Bapak dan Ibu guru perlu ditingkatkan kepuasannya. Selama ini saya melihat, karena misalkan di sini ya Pak, saya kasih contoh salah satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru. Contoh, apakah sekolah memberikan apresiasi kepada guru yang berprestasi? Sebagian Bapak dan Ibu guru menjawab tidak puas. Itu juga akan berdampak. Oh, mungkin mereka melakukan inovasi tapi tidak dihargai, sehingga tidak dihargai akhirnya tidak berkelanjutan. Gitu ya. Jadi setelah secara sekilas memang ngapunten Bapak dan Ibu guru perlu ditingkatkan kepuasannya. Selama ini saya melihat, karena misalkan di sini ya Pak, saya kasih contoh salah satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru. Contoh, apakah sekolah memberikan apresiasi kepada guru yang berprestasi? Sebagian Bapak dan Ibu guru menjawab tidak puas. Itu juga akan berdampak. Oh, mungkin mereka melakukan inovasi tapi tidak dihargai, sehingga tidak dihargai akhirnya tidak berkelanjutan. Gitu ya. Jadi setelah itu rencana tadi ya Bu, hasil refleksi, kemudian permasalahan yang ada di sekolah, itu Ibu sudah masukkan di program sekolah nggak? Betul. Dari berbagai macam refleksi, saya kemarin juga meminta Bapak dan Ibu guru untuk mengumpulkan hasil refleksinya sebagai bukti dokumentasi. Ada guru yang langsung menindaklanjutinya Pak, dengan membawa hasil refleksi itu kepada saya, bahwa siswa tersebut merasa belum puas dengan pelayanan dari guru yang bersangkutan. Karena ternyata guru tersebut disibukkan dengan berbagai macam tugas tambahan. Gitu ya. Dari situ tentunya saya akan mengambil kebijakan. Satu, distribusi jam mengajar, distribusi tugas tambahan, penempatan personil di tugas tambahan, seperti yang Bapak tadi tanyakan. Kenapa ASN tidak ditempatkan di asisten, guru penggerak tidak ditempatkan di posisi yang strategis dan lain sebagainya. Dari situ, dari hasil tracer study, dari hasil refleksi saya dengan Bapak dan Ibu guru gitu ya, akhirnya saya mengambil kebijakan. Satu, di pembagian tugas, kemudian pengembangan diri apa nanti yang kedepannya yang harus saya lakukan, kompetensi apa yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu guru, itu semua tercantum dalam program saya sebagai kepala sekolah, atau tercantum dalam program kerja sekolah dan program kerja kepala sekolah. Karena nanti ada dua. Kalau program kerja sekolah itu secara keseluruhan, tapi program kerja saya sebagai kepala sekolah itu lebih pada 4 kompetensi kepala sekolah yang nanti akan diminta dalam penilaian seperti itu. Ya. Oke, terkait dengan anggaran, kira-kira masih bisa membackup atau bagaimana anggaran? Dan apakah itu kemudian sudah masuk di RAKS-nya sekolah? Di awal kami melakukan sinkronisasi rapor pendidikan dengan penyerapan anggaran.
Iya. gitu ya. Dengan harapan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, baik itu untuk kebutuhan program pembelajaran ataupun juga pengembangan sekolah ini, karena di sekolah ini juga ada 2 yang dikembangkan, itu Taruna Budaya dan PPS, itu bisa dipenuhi sesuai dengan skala prioritas, gitu ya. Sehingga ngapunten, kami ini dari segi pembiayaan cukup ya. Cukup. Dana BOS kami itu 1,8 miliar, gitu ya. PSM juga di AK juga kita dapat bantuan, kemudian ada juga BPOPP. Dana yang banyak itu tentunya juga harus kami kelola, gitu ya, sehingga supaya tepat sasaran dan bisa terukur penyerapan anggaran itu, kami harus menganalisis rapor pendidikan satu, yang kedua adalah skala prioritas teman-teman. Sepertinya udah terencana. Terus bedanya dari tahun yang lalu, mungkin Ibu walaupun tidak di sini tetapi mendapat informasi dari teman-teman, apa bedanya dari tahun-tahun kemarin dan tahun yang akan datang yang akan Ibu lakukan? Secara prinsipal tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang karena berbeda. Tahun kemarin juga sudah bagus. Bagus, pengelolaan juga sudah baik. Saya hanya melanjutkan apa yang baik itu tetap menjadi baik. Apa yang belum baik hanya karena masih belum ada penyamaan persepsi, belum ada skala prioritas. Misalkan tahun yang kemarin skala prioritasnya ini, maka tahun ini skala prioritasnya adalah ini, sesuai dengan visi misi yang baru saya gulirkan kemarin. Visi misi saya adalah mewujudkan insan beriman dan cerdas, berprestasi di bidang akademik dan seni. Seninya itu saya garis bawahi karena tidak semua sekolah memiliki visi meraih berprestasi dalam bidang seni. Saya lanjutkan lagi, seni dan berbudaya masyarakat Banyuwangi itu visi ini bukan berbeda, tapi menajamkan, gitu ya. Lebih menajamkan dari visi yang sebelumnya, gitu ya. Visi ini lebih menajamkan dari visi yang sebelumnya. Visi yang sebelumnya sudah bagus, gitu ya Pak, dan sudah terrealisasi dengan baik, gitu ya. Di 2024 ini visi ini saya tajam, gitu ya. Bahwa sekolah ini akan berprestasi di bidang seni, khususnya seni budaya Banyuwangi. Gitu. Oke, Bu Elis, nanti langkah kita selanjutnya saya akan coba melihat bagaimana program sekolah yang sudah Ibu buat, kemudian juga merupakan tugas kami untuk mendampingi dalam pelaksanaannya. Nanti kita bisa berkolaborasi dan bersinergi. Terima kasih atas wawancara hari ini, bagus. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Heri, sudah selalu memberikan perhatian kepada SMA Rogo Jambi, khususnya selalu memberikan pendampingan kepada saya selaku kepala sekolah yang baru. Peranan Pak Heri sebagai pengawas wali sangat besar dan sangat saya rasakan di sini untuk selalu mendampingi saya, mengingatkan jika saya salah, dan selalu mendukung kebijakan-kebijakan ataupun program-program sekolah yang saya buat, yang saya rencanakan. Sehat selalu Pak Heri. Terima kasih.